Halo, assalamualaikum, apa kabar semua, sahabat Fajar Populer semua. Jadi calon tunggal Panglima TNI, inilah prestasi mentereng KSAL Yudo Margono di Angkatan Laut. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Ketua DPR RI Puan Maharani telah mengumumkan nama calon Panglima TNI baru yang akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Sosok yang diusulkan Presiden Joko Widodo tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana Yudo Margono. Lalu siapakah Laksamana Yudo Margono itu? Tentunya masyarakat masih bertanya-tanya, apa saja torehan atau keberhasilan yang sudah dilakukan oleh Laksamana TNI Yudo Margono ketika memimpin TNI Angkatan Laut selama ini. Berikut prestasi mencolok KSAL Yudo Margono yang ia torehkan bersama TNI AL yang banyak mendapatkan apresiasi dan perhatian publik. 1. Usir kapal Cina yang mencuri ikan di perairan Indonesia. TNI AL mengusir kapal Cina di Laut Natuna pada awal Januari 2020. Di Natuna, Kepulauan Riau, sempat dirisaukan dengan kehadiran kapal-kapal Cina yang menangkap ikan secara ilegal di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Tidak tanggung kehadiran kapal nelayan Cina bahkan sampai dikawal oleh 2 Coast Guard Cina atau kapal penjaga pantai Cina dan 1 kapal pengawasan perikanan milik Cina. Saat itu, Yudo yang masih menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Pangko Gabungan I, dengan pangkat Laksamana Madya, Laksdia, turun tangan langsung. Yudo turut memantau pergerakan kapal-kapal Cina melalui patroli maritim. Bahkan, karena permasalahan pencurian ikan inilah membuat Yudo harus berkantor sementara di Natuna agar bisa memantau secara berkelanjutan situasi di Natuna. Pada 12 Januari 2020, kapal-kapal Cina yang sebelumnya berada di Natuna pun berlahan hengkang dari area perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Setelah peristiwa ini, Yudo menginstruksikan untuk menyiagakan 7 kapal perang Republik Indonesia (KRI) di Natuna. 2. Evakuasi WNI 1 bulan setelah permasalahan pencurian ikan oleh kapal Cina di Natuna rampung. Yudo langsung mengalihkan perhatiannya menuju Kepulauan Sebaru, Kepulauan Seribu, Jakarta. Pada 26 Februari 2020, Yudo membentuk tim Komando Tugas Gabungan Terpadu, Kongres Gapad, guna mengobservasi 188 warga negara Indonesia, WNI, dari kapal World Dream sebagai upaya pencegahan dari penyebaran COVID-19. Dalam observasi ini, Yudo mengerahkan KRI Banda Aceh 593 menuju Pulau Sebaru. Saat itu Indonesia belum ada kasus satupun COVID-19. Akan tetapi, langkah observasi ini merupakan upaya mitigasi untuk mencegah munculnya kasus COVID-19 dari WNI yang bepergian dari luar negeri. Setelah 14 hari menjalani observasi, 100-an WNI ini dinyatakan negatif. Tiga. Berderet brevet. Selama berdinas di TNI AL, Yudo telah mendapatkan sejumlah prestasi dengan mendapatkan berbagai brevet bergengsi. Brevet tersebut meliputi brevet atas air, brevet selam TNI AL, brevet kavaleri marinir kelas I, brevet bencana, dan brevet Kopaska. Selanjutnya brevet kesehatan TNI AL, brevet Trimedia, Taifib, brevet PTAL, Denjaka, brevet kehormatan hidrooceanografi, wing penerbang TNI AU. 4. Bapak Infrastruktur TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Yudo Margono memiliki torehan prestasi yang sangat luar biasa di mata para prajurit TNI Angkatan Laut. Bahkan, pria kelahiran Madiun 26 November 1965 itu mendapatkan julukan sebagai Bapak Infrastruktur TNI Angkatan Laut di mata seluruh prajuritnya sejak dilantik sebagai KSAL pada bulan Mei 2020. Laksamana TNI Yudo Margono telah mengungkapkan di hadapan publik bahwa dirinya akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia,
SDM, seluruh prajurit TNI Angkatan Laut. Menurutnya, pembangunan SDM bagi seluruh prajurit TNI Angkatan Laut adalah hal yang sangat prioritas untuk dilakukan guna menciptakan prajurit TNI Angkatan Laut yang handal dan profesional. Dia menegaskan, prajurit TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugasnya selalu berhubungan dengan teknologi alutsista, seperti kapal perang, pesawat udara dan kendaraan tempur marinir. Sementara itu, teknologi peralatan senjata atau alutsista terus berkembang seiring perkembangan teknologi terbaru. Dengan demikian, lanjut Laksamana TNI Yudo, peran SDM memiliki posisi sentral dalam mengikuti arus perkembangan teknologi di masa mendatang. Hal itu telah dibuktikan oleh mantan KSAL selama dia memegang tongkat komando TNI Angkatan Laut. Laksamana TNI Yudo telah membangun 3 titik tempat latihan prajurit TNI Angkatan Laut yang disebut dengan Satuan Pendidikan dan Latihan di luar Pulau Jawa, yaitu di Sorong, Makassar, dan Tanjung Uban. Untuk diketahui, pembangunan 3 tempat sarana dan prasarana latihan itu bertujuan untuk pemerataan fasilitas pelatihan dan pendidikan yang selama ini hanya terpusat di Surabaya, Jawa Timur. Dia menambahkan, salah satu sarana pelatihan dan pendidikan yang dibangun adalah kolam renang, mengingat kegiatan TNI AL berdekatan dengan olahraga perairan. Selain itu, sarana tersebut bisa digunakan umum sehingga tercipta sinergitas antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat. Tidak hanya itu, di setiap satiklat yang dibangun oleh Kasal telah dilengkapi dengan pembangunan tempat tinggal atau perumahan, baik rumah dinas, mes dan rumah pribadi bagi prajurit maupun perwira. Hal itu dilakukan tentunya untuk menjamin kesejahteraan para prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas menjadi garda terdepan dalam menjaga perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Terima kasih Anda telah menonton video. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman dan sahabat Anda semua. Bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, nyalakan juga loncengnya agar Anda selalu mendapat info terbaru dari Fajar Popular. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.